warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما مزيدا ثم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa dihitung oleh hamba-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di setiap paginya. Allahumma barik lana fi bukurina, ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kami keberkahan di pagi harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini dan di hari ini. Amin, Allahumma amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang mana pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kajian tafsir tematik. Semoga dengan kita mengkaji tafsir kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Adapun tema kajian kita adalah meraih kesabaran. Meraih kesabaran. Tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Meraih kesabaran, tafsir Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, isbiru, agar bersabar. Wasabiru, tidak cukup hanya bersabar. Wasabiru, agar menguatkan
kesabarannya. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersabar dan menguatkan kesabarannya. Sebelum kita masuk ke tafsir para ulama, marilah kita menyimak apa yang dimaksud dengan sabar secara etimologi dan terminologi. Sabar secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu sabara yasbiru sabron. Sabara yasbiru sabron, yang berarti menahan, mengendalikan diri, tidak tergesa-gesa, dan tetap teguh pada sesuatu. Ini sabar secara bahasa, menahan, mengendalikan diri, tidak tergesa-gesa, begitu pula tetap teguh pada suatu perkara secara bahasa. Kemudian apa itu sabar secara istilah atau terminologi? Beberapa ulama mendefinisikan sabar secara istilah. Salah satunya adalah ulama yang bernama Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau wafat pada tahun 816 Hijriah. Beliau mendefinisikan sabar secara istilah. Beliau mengatakan yang namanya sabar adalah habsun nafsi anil jaza'i, menahan diri dari keluh kesah. Itu nama sabar, menahan diri dari keluh kesah. Wal lisan anis syakwa, sabar pula menjaga lisan dari mengeluh. Wal jawari an latamil wajhi wa syaqil jaybi, sabar pula menjaga anggota badan dari tindakan menyimpang, seperti latamil wajhi, menampar wajah, atau bahkan merobek pakaian ketika ditimpa suatu musibah. Dia melampaui batas karena tidak bersabar. Ini secara istilah, yaitu menahan diri dari keluh kesah, kemudian menjaga lisan dari mengeluh, dan menjaga anggota tubuh dari tindakan menyimpang seperti menampar wajah ataupun merobek pakaian ketika ditimpa musibah. Ini sabar secara bahasa dan istilah. Kemudian marilah kita menyimak tafsir ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Qur'anul Azim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 200 ini, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala amuran ibadahu al-mu'minina bis-sabri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bis-sabri, yaitu untuk bersabar, dan menguatkan kesabarannya. Tidak cukup hanya bersabar, tetapi menguatkan kesabarannya. Maka maknanya adalah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bersaing dalam kesabaran. Karena kesabaran yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih kuat inilah yang utama. Semakin seseorang ditimpa musibah, semakin seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dia bersabar, tetapi menguatkan kesabarannya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ada 4 konsekuensi sabar. Ada 4 konsekuensi sabar dalam ayat ini. Ali Imran ayat 200 ini. Maka yang jadi pertanyaannya adalah mengapa atau apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersabar dan menguatkan kesabarannya. Maka jawabannya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala agar hambanya menjalankan 4 konsekuensi sabar ini. Apa saja 4 konsekuensi sabar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Yang pertama adalah habsun nafsi ala ta'atillah. Yang pertama, konsekuensi sabar yang pertama adalah menahan diri dalam ketaatan kepada Allah, atau bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Konsekuensi sabar yang pertama atau tuntutan sabar yang pertama adalah bersabar atau menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 55. Maryam ayat 55. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya." Wastabir li'ibadatihi, bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Maka ayat ini para jamaah rahiman wa rahimakumullah memerintahkan untuk bersabar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menjalankan ibadah secara terus-menerus membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Karena seseorang jikalau dia tidak bersabar mengerjakan suatu amal ibadah, pastinya dia akan berhenti di tengah jalan. Kalau dia tidak bersabar dan meneguhkan, menguatkan kesabarannya, seseorang tidak akan pernah bisa istiqomah, continue mengerjakan suatu ibadah kalau dia tidak bersabar dan menguatkan kesabarannya. Karena meraih kecintaan Allah, perjuangan dan usaha kita harus ekstra. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang dilakukan secara kontinu? Dan amalan tersebut dilakukan secara bersabar dan menguatkan kesabaran dalam melaksanakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira." Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran
terhadap apa yang kamu benci, khairan katsiran, terdapat banyak. Karena meraih ridho Allah itu butuh perjuangan. Karena di balik perjuangan itu terdapat kebaikan yang amat besar yang tidak kita ketahui. Begitu pula perkataan para ulama berkaitan dengan bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan as-sabru 'ala at-tha'ah asyaqqu min as-sabri 'anil ma'siyah. Subhanallah. Bersabar dalam ketaatan lebih berat daripada bersabar dalam meninggalkan maksiat. Bersabar dalam ketaatan lebih berat daripada bersabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Apa alasannya? Fa inna fi at-tha'ah tashuqqu 'ala an-nufusi li thiqali ma'unatiha wa mudawamatiha wa mukhalafatiha lil hawa. Alasannya mengapa bersabar dalam ketaatan itu lebih berat daripada bersabar meninggalkan maksiat adalah karena ketaatan berat bagi jiwa. Ketaatan berat bagi jiwa. Bahkan walaupun rumah kita di dekat masjid pun, kalau jiwa ini berat melakukan kebaikan, ketaatan, ketika terdengar azan pun tidak akan pernah beranjak dari tidurnya, tidak akan bergetar hatinya, tergerak hatinya melakukan sholat jamaah. Karena cobaan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu amat berat. Jadi memerlukan beban, memerlukan konsisten, yaitu yang menentang hawa nafsu, sehingga bersabar dalam ketaatan itu lebih berat daripada bersabar meninggalkan maksiat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal para jamaah rahiman wa rahimakumullah pernah mengatakan, sabartu 'alal faqri, kata Imam Ahmad, aku telah bersabar menghadapi kemiskinan. Beliau bersabar qanaah, zuhud, merasa cukup terhadap yang sedikit. Imam Ahmad serba kesederhanaan. Wa sabartu 'alal habsi wal jildi, kata Imam Ahmad. Begitu pula aku bersabar di dalam penjara ketika ada fitnah khalqul Quran. Dan aku pula bersabar di atas cambukan yang diterima di dalam penjara. Tetapi semua itu sesaat, kata beliau. Fasabartu 'ala ta'ah 50 sanah. Akan tetapi aku bersabar dalam ketaatan selama 50 tahun. Jadi beliau berusaha bersabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Karena beliau mengharapkan keridhaan Allah, beliau mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu besar, tidak tertandingi, tidak akan pernah didapatkan dengan hati, dengan tubuh yang santai dalam beribadah, dengan tubuh yang malas. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berharap dengan kesabarannya dalam ketaatan kepada Allah selama 50 tahun itu, dia meraih ridha Allah. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau terus beribadah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, afala akuna 'abdan syakur?
Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur sehingga beliau bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, terus bersabar. Karena seseorang yang bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda husnul khatimah. Karena salah satu ciri dari husnul khatimah, akhir yang baik, adalah dia dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah mengatakan, as-sabru 'ala ta'ati an la yaftu 'anil ibadah. Bersabar dalam ketaatan adalah tidak lalai dari ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Tidak lalai dari beribadah berarti kita itu bersabar. Kita terus-menerus beribadah. Wala yamallu minat taqarrub. Bersabar dalam ketaatan pula tidak bosan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang tidak bosan beribadah, orang yang tidak bosan berzikir, orang yang tidak bosan bersedekah, orang yang tidak bosan salat malam, puasa, dialah orang yang bersabar dalam ketaatan. Orang yang tidak bosan mengingatkan saudaranya untuk beribadah, ini pula bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Wala yas'amu minat ta'ah. Bersabar dalam ketaatan pula tidak jemu dalam menjalankan ketaatan. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini poin yang pertama, konsekuensi sabar yang pertama, yaitu bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru an tarkil ma'asi, ay al-maharim. Bersabar menjauhi maksiat. Yang kedua, bersabar menjauhi maksiat. Ini pula dikuatkan oleh Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 33 yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Maka maknanya ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam ketaatan atau dalam menolak ajakan maksiat. Ajakan dari siapa? Yaitu ajakan berzina dari istri Al-Aziz. Meskipun itu mengakibatkan ia di penjara, ya enggak Pak? Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih di penjara demi menjaga kesucian dan menjauhi maksiat. Tidak memenuhi ajakan istri Al-Aziz untuk berzina. Beliau menghindar, walaupun difitnah, beliau lebih memilih di penjara demi menjaga kesuciannya. Dan Nabi SAW pula menyebutkan dalam sabdanya, as-sabru thalathatun. Kesabaran itu ada 3. Kesabaran ada 3. Sabrun indal musibah, sabar ketika tertimpa musibah yang pertama. Wa sabrun 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, wa sabrun 'anil ma'siyah, sabar dari perbuatan maksiat. Ini 3 sabar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata para ulama berkaitan dengan bersabar menjauhi maksiat ini? Tadi sudah kita sebutkan dalam Al-Quran, hadis, kemudian apa perkataan para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, as-sabru 'anil ma'siyati ashaddu minas sabri 'alal musibah.
bersabar dari maksiat lebih berat daripada bersabar atas musibah. Bersabar dari maksiat lebih berat daripada bersabar di atas musibah. Mengapa kok bersabar dari maksiat, yaitu meninggalkan maksiat itu lebih besar, lebih berat daripada meninggalkan bersabar di atas musibah? Jawabannya adalah li'annal ma'siyata laha ladzatun fil qalbi wa hawaha yad'u ilaiha. Mengapa bersabar dari maksiat itu lebih berat daripada bersabar di atas musibah? Jawabannya adalah karena maksiat memiliki kenikmatan tersendiri, Pak. Maksiat itu memiliki kenikmatan tersendiri dalam hatinya, sehingga dia sulit meninggalkannya karena sudah ada kenikmatan. Kalau musibah, ketika orang ditimpa musibah, dia bersabar, setelah itu pasti akan berlalu. Tetapi kalau maksiat, ketika kenikmatan sudah menancap dalam hatinya mengerjakan perbuatan maksiat itu, dia pasti akan mengulang-ulang. Tikror, dia akan mengulang terus karena dia mendambakan, merasakan kenikmatan itu. Contohnya orang yang berzina sekali, dua kali, dia akan cukup terus kecuali dia benar-benar taubatan nasuha karena merasakan kenikmatan. Atau maksiat-maksiat yang lainnya, mencuri karena terdapat kenikmatan di situ. Begitu pula wahawa yad'u ilaiha, dan hawa nafsunya itu mendorong untuk melakukannya. Contohnya mencuri, ada kenikmatan tersendiri di situ ketika dia mendapatkan hasil nikmat, dan ada dorongan hawa nafsu untuk melakukannya kuat karena ada kesempatan. Kalau di TV itu pernah mengatakan dulu, pencurian atau perampokan itu bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan, karena ada dorongan hawa nafsu untuk mengerjakannya. Seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat itu dia merasakan kenikmatan sesaat dalam dirinya dan dorongan kuat untuk melakukannya, tapi setelah itu dia akan merasa menyesal mengapa dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat itu. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama pula, Sahal bin Abdullah At-Tuthri, mengatakan, as-sabiru 'anil ma'siyati idza surra bi tarkiha ahabbu ila Allah mimma surra bi fi'li ta'ah. Orang yang bersabar dari meninggalkan maksiat dan merasa gembira karena dapat meninggalkannya itu lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai daripada orang yang merasa gembira karena berhasil melakukan suatu ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai orang yang meninggalkan perbuatan maksiat, dia berhasil gembira ketika seseorang itu berhasil meninggalkan perbuatan maksiat. Karena kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat itu Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu. Allah cemburu kepada hamba yang melakukan perbuatan maksiat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cemburu kepada hambanya yang melakukan perbuatan maksiat. Oleh karenanya Allah lebih mencintai orang yang bersabar dari meninggalkan maksiat dan merasa gembira daripada orang yang gembira karena bersabar melakukan ketaatan. Jadi ganjaran sangat besar. Yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, konsekuensi bersabar yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, adalah
tidak mengeluh terhadap takdir Allah. Tidak mengeluh terhadap takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maknanya adalah Allah menegaskan bahwa tidak semua yang dibenci manusia adalah buruk. Seseorang tidak boleh mengeluh terhadap takdir karena Allah lah yang paling mengetahui kebaikan di balik semua itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian, menimpakan musibah kepada kita dan kita membenci musibah itu, padahal itulah yang terbaik bagi diri kita, karena itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Bisa jadi yang kita benci itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi yang kita sukai itu yang buruk bagi kita. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang terbaik. Ini yang harus kita imani. Tanpa mengeluh sedikit pun terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sedikit rezeki, diberikan sakit, diberikan musibah, diberikan ujian. Segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ingat yang lainnya. Kembalikan semuanya kepada Allah karena Dia yang menurunkan semua itu. Oleh karenanya, perkara yang paling berat adalah bersabar ketika di awal musibah. Iya enggak, Pak? Ketika awal kali ditimpakan musibah kepada kita, terkadang di situ kita berat untuk bersabar. Rentan seseorang yaitu kufur, bahkan melakukan perbuatan maksiat di awal kali ditimpa musibah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW melewati suatu kuburan. Tabaki imra'ah indal qabr. Ketika beliau melewati suatu kuburan, beliau melihat seorang wanita menangis di tepi kubur. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa kepadanya? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Nabi SAW. Akan tetapi apa? Apa kata wanita ini? Ilaika anni, menjauhlah dariku. Fa innaka lam tusib bi musibati, karena engkau belum tertimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Fa innaka lam ta'rif. Sungguhnya engkau tidak akan mengetahui bagaimana perasaanku saat ini. Terkadang orang itu rentan mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian. Ketika ditimpa awal kali musibah, alah, kamu tidak mengetahui musibah yang menimpa. Kalau kamu ditimpa musibah seperti yang menimpa, kamu tidak akan pernah bersabar. Kamu juga akan melakukan seperti itu. Kadang ucapan-ucapan seperti ini itu terlontarkan keluar dari orang yang ditimpa musibah, awal kali ditimpa musibah itu. Karena wanita ini baru saja ditinggal oleh keluarganya, keluarga yang paling dicintainya, sehingga dia menangis menjadi-jadi di tepi kubur. Selang beberapa waktu, para jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang mengabari wanita ini bahwasanya yang menegur, menasihati kamu adalah Rasulullah SAW. Dia kaget karena tidak menoleh sedikit pun. Kemudian wanita ini bergegas ke rumah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwasanya yang menasihati saya itu adalah engkau. Akan tetapi apa kata Nabi SAW?
Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu di awal kali musibah itu menimpa seseorang. Seseorang dikatakan termasuk orang yang bersabar adalah yaitu dia bersabar ketika awal kali ditimpa musibah. Contohnya orang yang tidak bersabar di awal kali musibah, ketika dia bangkrut bisa langsung stres berat. Atau anaknya, putra kesayangannya meninggal, langsung dia pingsan, langsung menangis sejadi-jadinya. Ibunya merobek sakunya, acak-acak rambutnya. Jadi yang namanya sabar adalah di awal kali musibah. Ketika musibah itu menyapa seseorang, disitulah orang termasuk orang yang bersabar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, mengherankan semua urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya semua perkara kita, perkara orang-orang mukmin itu semuanya kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kita mengangkat duri dari jalan kecil, perkara kecil Pak, tapi mendatangkan kebaikan. Kita senyum saja ketika bertemu saudara kita, itu mendatangkan kebaikan. Maka Nabi SAW itu sungguh menakjubkan, mengherankan semua perkara orang mukmin itu mendatangkan kebaikan. Berkata baik kepada saudara kita, itu pun kebaikan. Menegur saudara kita juga kebaikan. Membantu saudara kita kebaikan. Bahkan meninggalkan perbuatan maksiat itu juga kebaikan bagi diri kita. Kemudian walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan semua itu tidak diberikan melainkan kepada orang mukmin saja, Pak. Bukan orang muslim, Pak, tetapi orang mukmin. Karena banyak orang muslim, orang Islam yang mengaku sebagai seorang muslim tidak benar-benar beriman kepada Allah. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Kalau dia benar-benar beriman, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan taat kepada Allah. Bahkan ketika ayat perintah puasa pun turun, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah siapa? Orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar dan menguatkan kesabaran. Ya. Ini tingkatan Islam yang kedua, yaitu orang yang beriman. Maka kata Nabi SAW, in asobat sarra syakar. Seorang mukmin apabila ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, segera bersyukur. Karena itu termasuk tanda apa, Pak? Tanda kebahagiaan. Ya. Seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, maka dalam hatinya itu terdapat tanda kebahagiaan. Kalau tidak ada rasa syukur, dia pasti akan merasa kurang. Ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia kufur, dia pasti akan terus merasa kurang dan tidak akan pernah terdapat dalam dirinya yaitu qanaah, merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan, manisnya ibadah kepada Allah kalau tidak pernah ada rasa syukur. Tolak ukur besar kecilnya nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita adalah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar apapun
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pasti akan terlihat kecil jikalau tidak ada rasa syukur. Orang yang bahagia, terdapat dalam dirinya kebahagiaan, adalah orang yang diberikan nikmat dan dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Begitu pula jika ditimpa musibah ia bersabar. Fakana khairan lahu, karena itu yang terbaik baginya. Mengeluh malah mendatangkan azab Allah, murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak akan pernah mengeluh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Karena dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu konsekuensi bersabar yang keempat adalah bersabar menghadapi ujian hidup. Bersabar menghadapi ujian hidup. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya daripada kesabaran. Penting sekali bersabar. Ketika rezeki kita kurang, kita bersabar, bukan mengeluh. Karena bersabar itu akan membuahkan keredoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau tidak ada rasa sabar terhadap semua yang diberi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan doa, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan sholat. Karena kita tidak meyakini bahwasanya semua ketaatan itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kalau kita tidak sabar, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah merutinkan sholat malam, tapi kok saya diberi ke Allah Subhanahu wa taala sedikit harta. Tetapi kalau orang yang bersabar, dia akan mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari takdir. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Innan nasra ma'as sabri." Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Ini harus kita yakin. Pertolongan itu datang bersama kesabaran. Pertolongan Allah itu pasti datang bersama kesabaran. Kita bersabar. Apa salahnya kita bersabar? Kalau kata ulama itu, bersabar itu seperti orang berpuasa. Karena kita meyakini bersabar, pasti pertolongan Allah itu datang. Kalau orang yang berpuasa, dia bersabar menahan lapar, haus, dahaga, dan larang-larang Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasanya maghrib itu pasti tiba. Iya enggak Pak? Enggak mungkin maghrib itu enggak tiba. Begitu pun orang yang bersabar, enggak mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan datang, enggak mungkin. Seperti orang berpuasa, pasti maghrib, kalau sudah beduk maghrib, berbuka. Di situ terdapat kebahagiaan. Ketika orang itu bersabar dan datang pertolongan Allah, disitulah kebahagiaan itu akan terasa manis di hati kita. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang diiringi dengan kesabaran. Jadi inilah 4 konsekuensi sabar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan la'allakum tuflihun, agar engkau termasuk dari orang-orang yang beruntung. Mau beruntung, bersabar dan kuatkan kesabaran. Jadi yang pertama adalah menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar menjauhi maksiat. Yang ketiga apa? Tidak mengeluh terhadap takdir Allah. Yang keempat, bersabar menghadapi ujian hidup. Ini 4 konsekuensi sabar atau tuntutan
sabar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surga sejatinya diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara meraih rahmat Allah? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat sabar, memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, serta mengabulkan semua permintaan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.